Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Saifuddin Saif, channel yang akan berusaha memberikan informasi-informasi bermanfaat untuk kalian semua. Nah, pada video kali ini saya akan mengajak kalian semua mereview kuliner bubur ayam khas Tambelang. Sedikit cerita ini ya. Jadi saya punya seorang teman ya. Beliau ini asli orang Tambelang. Dulunya beliau ini seorang karyawan pabrik di PT yang ada di Egypt. Beliau memilih resign dari pabrik tersebut demi menekuni usaha bubur ayamnya ini. Nah, sekarang kalian akan saya ajak semua ya, mereview usaha beliau ini. Ayo ikuti saya. Assalamualaikum. Masya Allah, Bang Len, gimana kabarnya? Masya Allah. Gini, kita mau mereview usaha bubur ayam antum nih. Oke, coba kita pesen dua, ya, pesen dua. Oke, kita lihat, ya. Ini masaknya di rumah atau di tempat kayak gini, Bang Les? Masaknya di rumah. Di rumah masaknya ya? Iya. Di sini tinggal siap saji aja. Siap saji ya. Nah, ini kan ada daging ayam nih. Ini daging ayam kampung atau ayam kota? Ayam kampung. Ayam kampung ya? Iya. Ini dicampur. Ya, lengkap pokoknya lah, lengkap. Apa ini? Lada. Lada ya. Lada dikasih Bawang. taburan bawang goreng. Ini apa ini Bang Len ini? Ini kaldu. Kaldu. Iya. Ini yang ngeracik sendiri juga ya kaldu ya? Racik sendiri. Tidak dijual di pasaran. Masya Allah ya. Nah, dikasih taburan bawang, daun bawang ini ya. Oh, ini ada usus goreng juga. Sate usus. Sate usus ya. Ada telur puyuh. Ini sate ususnya berapaan ini? 2.000-an itu. 2.000. Iya. Kalau ini telurnya sama 2.000 ya. Sate-sate yang semua sama 2.000. Oh gitu. Jadi ini ayam kampung asli ini ya. Kalau ayam kota udah tercemar ya. Jadi ini ayam kampung asli ya. Apalagi ayam kampus. Apalagi ayam kampus. Ini seporsi gini harganya berapa ya Bang? Harganya cuma 10.000. 10.000. Tapi tergantung pembeli. Ah. Pembeli terkadang dia mau beli 5.000 ya silahkan. Oh, berarti bervariasi ya. Bervariasi. Tapi kalau harga per porsi saya jual sih 10.000 per Ya. porsi. Sambelin. Ya. Nah, jadi kita akan cicipi bagaimana rasa ya dari bubur ayam ya, racikan beliau. Ya, jadi nggak lama penyajian kayak gini, paling ya butuh waktu 3 menit atau 5 menit ya, nggak nyampe. Semua bahan Ayo. diolahnya di rumah. Nah, di sini juga beliau ya ditemani 2 orang putri tercintanya ya. Ada Nazwa, ada Dinda. Adinda ya namanya apa ya? Adinda. Nah, sekarang kita akan ya mereview gimana rasanya
lagi diantarin dan selagi pulang. Kita minum dulu. Agak sedikit haus. Bismillah. Kalau penyajiannya rapi ya, nggak acak-acakan. Ini harus diaduk dulu ya, Bang Len ya? Iya. Diaduk dulu. Bahan bumbu itu tergantung selera. Ada yang senang diaduk, Oh gitu. ada yang senangnya nggak diaduk. Oke, Bismillah. Gurih rasanya, ya. Jadi kaldunya itu sangat kental ya rasanya ya. Ini gurihnya tadi dari kaldunya atau Kaldu. Jadi bagi kalian ya pecinta bubur ayam, kalau belum ya mencoba bubur ayam ya racikan Bang Len ini, kalian belum dikatakan sebagai kuliner sejati ya. Jadi datang ya, ini lokasinya itu di Kampung Tanah Gabus. Desa Sukaraja, Kecamatan Tambelang. Pokoknya ini di pinggir jalan utama ini ya. Jalan utama Tambelang. Tambelang. Dan juga tempatnya ini ya, insya Allah sangat sejuk ya. Jadi lokasi itu di pinggir sungai seperti ini. Jadi kita kalau makan bisa sambil ya melihati tanaman-tanaman, pohon-pohon. Udaranya juga sejuk ya, masya Allah. Pokoknya rugi kalau nggak ya mencicipi bubur ayam Bang Len. Ini tadi kan ada apa namanya tadi? Sate usus. Ini juga maksudnya dimasak sendiri ya? Ngolah sendiri, bikin Olah sendiri, bikin sendiri, masya Allah. Nah, nanti saya akan minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama Bang Len ya. Jadi pengen tahu ya sejarah beliau merintis usahanya ini ya, dari nol ya sampai ya sudah sebesar inilah. Jadi kita ajak ngobrol-ngobrol santai. Oke, pokoknya itu saja ya. Bagi kalian yang ingin merasakan bubur ayam Bang Len ini silakan datang ya, lokasi di Tambelang. Nanti saya share deh ya alamatnya di kolom deskripsi. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah saya sudah bersama Bang Len. Jadi beliau pemilik dari usaha bubur ayam khas Tambelang. Nah, jadi saya akan ngajak beliau untuk sedikit bincang-bincang ya bagaimana perjuangan beliau merintis usaha ini. Nah, sebagaimana yang sudah saya kasih tahu di awal tadi bahwasanya beliau ini dulunya seorang karyawan pabrik ya, salah satu pabrik yang ada di daerah Egypt. Dan beliau memilih resign ya karena ingin fokus ya merintis usaha bubur ayam ini. Nah, makanya saya pengen tahu nih, Bang Len, Ya. antum kenapa ini ya? Antum baru sudah nyaman ya kerja di pabrik, ya. Tiap bulan pasti ya untuk soal penghasilan ya udah ada tetap pastinya kan. Iya. Tapi kenapa antum memilih keluar dari zona nyaman dan dagang bubur ayam yang tentunya kalau yang namanya usaha dagang itu kan naik turun ya, kalau lagi ramai alhamdulillah, ya kalau lagi sepi ya alhamdulillah juga. Nah, saya pengen tahu apa alasannya Bang? Ya karena bagi saya kerja di PT itu emang enak. Tiap bulan kita dapat duit gajian. Ya, benar. Tapi tidak enaknya itu kerja di PT itu kita terkait sama orang. Kadang-kadang kita lagi jenuh, mau istirahat nggak bisa. Kan? Terus kadang-kadang kita lagi sakit sedikit aja,
Nggak boleh, harus tetap masuk. Tapi kalau dagang kan enggak, kapan aja kita mau istirahat ya bisa. Gitu. Terus kalau masalah penghasilan, penghasilan di PT itu sama di dagang itu sebenarnya sama. Bedanya kalau dagang itu dapatnya tiap hari. Kalau kerja itu dapatnya sebulan sekali. Dan kalau seandainya dikakumulasikan antara dagang sama kerja, itu pendapatannya gedean dagang. Kalau kerja kan dia kenapa terlihatnya besar sampai jutaan? Karena dia dibayarnya per bulan sekali. Sementara dagang tiap hari. Makanya terkadang kalau seandainya lagi sepi, dagangnya dapatnya kayaknya sedikit. Tapi kalau lagi rame banyak. Sebenarnya sama aja. Sekarang misalkan hari ini kita dapat misalkan taruhlah cuma dapat 100.000. Tapi besok kan belum tentu 100.000. Besok bisa jadi 400. Nah, Atau lebih kecil ya. nah, tapi kan kita akumulasikannya kan kalau dikakumulasikan kita pendapatan per rata-rata hari-hari seperti itu ya gedean dagang. Terus tambah lagi kalau seandainya dagang itu waktu untuk keluarga itu 24 jam kita buat keluarga. Lebih banyak porsi Iya. daripada ketika di pabrik ya. Iya, karena kan namanya dagang di sini ya bareng-bareng sama anak istri sini. Anak bisa ikut, beda kalau di pabrik. Ya nggak mungkin ngajak-ngajak anak, ngajak istri. Kadang-kadang ya sambil nungguin pembeli datang kita cuma bisa kayak gini, bisa sambil projaan, main HP atau apa. Kalau di PT kan yang namanya kita kerja di PT itu udah ada aturan yang harus dijalankan. Ketahuan pegang HP di Ya, boleh. bisa ya. Iya. Waktunya istirahat ada, kan waktunya kerja ya kerja. Tapi kalau dagang, ya kalau kita bosan duduk kita mau tiduran ya tiduran, mau ini ya bebas dagang. Gak ada yang larang ya. Iya, tambah lagi yang membuat saya itu dagang itu, saya ingin mengikuti sunnah Rasulullah. Rasul ya. Karena Rasulullah itu berdagang. Sebaik-baiknya usaha yang dikerjakan adalah dagang. Usaha yang penuh keberkahan ya dagang. Itu makanya saya bismillah, saya dagang. Walaupun banyak ketika saya mau resign itu, teman-teman semuanya pada mengingatkan saya. Lo mau keluar dari PT, yakin atau enggak? Lo udah punya usaha apa? Anak istri lo mau makan apa? Banyak mengatakan seperti itu. Sementara lo itu belum punya usaha, baru niat kalau keluar dari sini mau jualan. Tapi kan jualannya belum pasti. Mau jualan apa? Terus pendapatannya juga berapa? Sementara di PT, lu pendapatan udah pasti. Anak-anak perlu jajan, bayaran sekolah, itu tiap bulan, tiap hari itu udah pasti keluar. Sementara dagang lu belum pasti pendapatannya. Pikir-pikirin lagi deh katanya. Bilang kayak gitu. Tapi saya mengatakan sama mereka, saya cuma yakin, bismillah, saya punya Allah. Allah yang menentukan rezeki buat saya, bukan PT. Sampai saya pernah mendengar kalimat seorang ustadz, waktu saya kajian, cuma saya kedua saya lupa siapa ustadz namanya. Dia cuma mengatakan seperti ini. Antum kalau kerja di perusahaan gaji kecil, jangan menyalahkan atasan, jangan menyalahkan perusahaan, tapi salahkan diri sendiri. Berarti antum bukan berada di situ tempatnya. Kalau emang antum merasa gaji PT itu kurang, antum cari sambilan. Kalau ngasih sambilan masih kurang juga, antum coba cari usaha lain. Jangan tetap maksain di PT gitu loh. Siapa tahu rezeki antum itu di luar sana. Jangan malah antum malah jolim, demo sana, demo sini, pengen gaji gede, itu kan malah bikin rusuh. Seperti itu. Maka saya bismillah, saya keluar, saya jualan. Seperti itu. Tambah lagi yang membuat saya keluar di PT itu karena ya orang tua. Orang tua. Iya. Karena antum asli di sini, orang tua juga mungkin udah sepuh mungkin ya. Iya. Iya. Setiap main ke sana, orang tua itu selalu mengatakan, kenapa sih harus milih tinggal di sini, jauh dari orang tua, gitu. Pulang dong, seperti itu. Kan kalau di sana kan dekat sama keluarga, kalau kenapa-napa kan enak, dekat sama keluarga, seperti itu. Dari situ saya terbesit dalam hati saya sampai sempat nanyakan sama seseorang ustadz, saya harus memilih yang mana. Memilih pekerjaan saya di sini, yang notabene saya udah berpenghasilan pasti, terus teman-teman juga sini banyak, atau saya pulang kampung merintis usaha lagi di sana.
Kata Ustadz mengatakan sama saya, pulang kata Ustadz. Apapun yang orang tua antum suruh, ikutin selama tidak bertentangan sama Allah. Orang tua antum nyuruh pulang. Jangan takut antum nggak punya rezeki di sana. Jangan antum takut nggak punya penghasilan di kampung sana. Nanti Allah yang akan mendatangkan rezeki untuk antum. Allah yang mendatangkan penghasilan untuk antum. Bismillah, pulang. Dari situ saya bertekad, ya udah, saya yakinkan sama istri saya bahwa tahun ini saya mau keluar, mau usaha. Bismillah. Akhirnya istri juga mengizinkan saya keluar, ya udah, saya keluar dan merintis usaha ini. Kebetulan juga usaha ini itu usaha turun-temurun dari keluarga saya. Oh gitu. Jadi bapak saya itu seorang jualan bubur ayam. Qadarullah bapak saya itu meninggal, lalu usahanya sempat stop, vakum. Sementara ibu saya nggak bisa mengelola bubur ayam sendirian, karena bubur ayam itu bisa dikatakan usaha keluarga. Oh gitu. Nggak bisa dikelola sendiri. Suami istri itu harus sinkron. Kalau salah satunya nggak sinkron, nggak bakal bisa jadi bubur ayam. Oh gitu. Iya. Makanya ibu saya mengatakan udah pulang, terusin usaha orang tua. Bismillah, saya terusin sampai sekarang segini, alhamdulillah. Jadi ketika antum keluar dari pabrik itu kan antum sebenarnya banyaklah pilihan usaha kayak toko misalkan, buka toko kelontong atau buka bengkel dan sebagainya, tapi antum memilih usaha bubur ayam ini karena mau meneruskan Usaha orang tua. Oh, berarti udah ada istilahnya itu udah ada pikiran lah untuk ide lah untuk ini ya, ketika saya keluar saya udah ada ini nih rencana mau menerusin usaha orang tua. Oh gitu. Oke. Nah, untuk usaha kayak gini sendiri itu membutuhkan biaya berapa untuk buka usaha kayak gini? Kalau usaha kayak gini, kalau kita hitung-hitungnya dari modal awal, kita dari pembuatan gerobak segala macam itu sekitar kisaran 10-15 juta. 10-15 juta. Gerobak sendiri ini berapa ini biaya pembuatan? Gerobak ini kalau kita beli baru di tukang pembuatan gerobak itu bervarian sih sebenarnya. Betulan kalau gerobak yang saya buat ini, saya kan ini cuma gerobaknya gerobak second. Oh second ini? Iya second. Jadi dia lebih murah, cuma biaya reparasinya doang, modifnya aja. Kalau beli barunya, gerobak bubur kayak gini sekitar 6-8 juta. 6-8 juta. 6-8 juta. Kalau dari kayu. Kalau dari stainless murah dia. Bisa sampai 5 jutaan atau 4 jutaan. Oh gitu. Terus ini tempat. Tempat ini sewa, ini apa gimana ini? Tempat sewa. Di sini sewa saya per bulannya 400.000 di sini. 400.000. Udah plus sama listrik. Tapi nggak ada air ya? Air saya ngambil dari musola. Oh dari musola. Iya. Oh gitu. Terus untuk kayak untuk tempat memasaknya itu, nah itu kan beli juga itu kan? Tempat memasak panci ya? Pancinya. Panci itu berapaan itu bang? Panci. Itu dulu saya panci itu warisan keluarga jangan-jangan? Enggak. Itu saya beli langsung dari pembuatnya, nggak beli di pasar. Langsung datang ke pembuatnya. Ya? Oh gitu. Itu saya beli di pembuatnya itu 350.000. 350.000. Kalau di pasar dia sekitar 400-500.000. Oh, gitu. Karena saya langsung ke pembuatnya, kebetulan di sekitaran sini ada yang pengrajin pembuat langseng kayak begini, semacam macam-macam jenis langseng dia bisa bikin. Jadi saya langsung ke pembuatnya. Jadi harganya lebih murah. Berarti tadi total ya sekitar 10-15 ya. Iya. Kayak ini juga kan ini memang udah ada dari disiapkan dari yang punya tempat, atau ini antum juga ini kayak itu namanya terpal. Bukan ini loh, ini kanopinya ini antum buat sendiri? Enggak, kanopi ini udah ada dari yang punya. Saya cuma tinggal nambahin terpal-terpalnya doang. Oh gitu. Nah, untuk penyiapannya ini sendiri Bang, untuk menyiapkan ya dari usaha ini, misalkan mau dari masaknya ya, dari nyiapkan ya kayak misalkan ini buat sambel ya, goreng ayam itu antum mulai biasanya dari jam berapa?
Kalau usaha bubur ini bisa dikatakan itu kerjanya itu 24 jam. 24 jam. Iya, bisa dikatakan karena kalau usaha ini dijeda-jeda. Kita harus pintar-pintar bagi waktu. Kapan kita bikin sambelnya, kapan kita bikin kerupuknya. Jadi kalau mulai saya masaknya sih, masak buburnya itu kita mulai produksi itu sekitar jam 2-an. Jam 2 dini hari. Jam 2 dini hari kita tuh udah mulai start masak bubur. Masak bubur. Iya, tapi kalau kayak pelengkap-pelengkapnya kayak kerupuk, kacang segala macam dari siang udah dimasak sama istri. Jadi kayak sekarang nih saya jualan, istri di rumah udah masak-masak kayak goreng kacang, masak kerupuk, masak di rumah dia buat persiapan dagang nanti sore sama besok pagi. Seperti itu. Jadi kalau jam 2 itu saya cuma tinggal masak bubur ayamnya doang. Kayak ayamnya, kayak bumbu-bumbunya gitu. Tapi kalau perlengkapannya mah, topping-topping gitunya mah dari sekarang udah dimasak. Oke. Berarti untuk misalkan buat dalam satu hari nih, masaknya itu habis berapa liter dalam untuk satu hari? Kalau itu sih ya kita tergantung ini sih ya harinya juga. Kayak misalkan kayak sekarang nih Sabtu Ahad kayak gini, karena kalau Sabtu Ahad ini alhamdulillah banyak para pendatang yang lewat, kayak goes pada lewat gitu. Kita bikin biasanya pagi itu 3 liter, sore 3 liter. Pagi 3 liter, sore 3 liter. Berarti kalau Sabtu Ahad itu antum 2 kali buka? 2 kali buka. Setiap hari pun emang sama 2 kali buka. Cuma jumlah ininya aja, takarannya aja yang beda. Oh, takaran. Iya, kalau dihitung dari jumlah pendatang yang ini ya. Kalau hari biasa paling saya bikin kalau pagi 3 liter, sorenya sekitar 2 literan. Itu kalau yang ada di biasa selain weekend tadi ya? Iya, sebelah selain weekend. Nah, gini Bang ya. Yang namanya awal-awal kita membuka usaha kayak dagang gini kan tentunya harus punya mental ya. Mentalisnya itu kita pede. Antum pernah nggak mengalami yang namanya kayak misalkan, aduh, nggak pede nih baru awal-awal nih saya dagang nih gitu. Pernah nggak ngalamin hal seperti itu? Enggak ya? Enggak seperti itu. Karena gimana ya? Saya itu emang berasal dari keluarga pedagang. Oh gitu. Iya. Jadi dari saya SD kelas 1 itu saya udah mulai belajar berjualan. Terbiasa ya, udah dari sejak kecil ya. Dari kecil saya udah berjualan. Dari kecil itu pertama kali saya jualan itu waktu SD kelas 1 itu saya jualan es keliling. Es keliling, es mambo. Oh gitu, Masya Allah. Es mambo keliling. Kalau ada zaman dulu kan ada anak-anak tuh pada main kelereng apa. Saya bawa termos tuh, bawa termos. Saya taruh aja termos di situ, saya main kelereng. Nanti kalau ada yang mau jajan, saya tinggal ngambil, bayar sama saya. Berarti mental antum udah terdidik dari sejak kecil. Makanya ketika saya mau mulai jualan bubur, saya nggak ragu, saya bilang. Sewaktu saya kerja di PT pun, saya sambil jualan. Udah kayak macam-macam jualan lah, saya udah pernah coba sambil kerja itu. Jadi buat mulai usaha ini, saya pede-pede aja, nggak ada rasa grogi gimana-gimana. Nah, awal-awal antum buka usaha ini, itu langsung rame atau ya ngalamin namanya pasang surut sepi dulu gitu? Kalau pertama kali saya jualan sih ya gitu deh, namanya orang pertama kali jualan ya. Namanya orang belum pada tahu kita jualan. Yang biasanya di sini nggak ada bubur ayam, kok tiba-tiba ada gitu. Makanya orang kan kadang-kadang cuma lewat doang. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah rasa. Orang kan belum tahu masakan kita enak atau enggak. Walaupun kita udah yakin masakan kita enak, tapi kan orang belum nyobain. Jadi ya orang pada lewat-lewat doang. Orang baru beli ketika dia penasaran, oh sini ada bubur ayam, kebetulan dia pengen makan, mampir beli. Ya lambat laun ya alhamdulillah gitu loh. Ya berarti pertama awal-awal merintisnya masih ya sepi dulu lah ya. Sepi. Itu emang udah resikonya orang berjualan seperti itu. Kalau kita berjualan jangankan baru ibarat sehari 2 hari ya, sebulan 2 bulan kita masih sepi, itu wajar namanya pedagang. Kayak saya sebelum berjualan kadang saya suka curhat sama teman-teman atau saudara-saudara yang udah berjualan. Mereka mengatakan ketika lu itu mau berjualan, lo siapin
waktu 6 bulan buat cari pelanggan. 6 bulan. 6 bulan, minimal 6 bulan Minimal itu ya. buat mendapatkan pelanggan. Selama itu jangan berharap dapat keuntungan. Balik modal aja udah syukur. Udah syukur ya. Itu Ya, ya. prinsipnya orang dagang, kata saudara saya. Jadi siapin tabungan buat kebutuhan sehari-hari. Jangan mengharapkan menghidupi keluarga dari dagang selama 6 bulan. Seperti itu. Balik modal aja dong syukur. Bilang seperti itu. Kenapa? Orangnya itu kan belum tahu. Nanti kalau udah 6 bulan ke sana, baru orang udah banyak yang tahu Iya, dari ini. udah mulai dikenal dari Iya. mulut ke mulut ya. Dan itu saya rasakan sendiri memang seperti itu. Memang seperti itu. Awal-awal saya dagang, walaupun saya udah mendapat nasihat seperti itu, saya sempat ngedrop. Saya pernah jualan itu sehari itu cuma dapat 25.000. Sehari ya. Sehari cuma dapat 25.000. Itu masih kotor istilahnya kan ya, belum Masih kotor. Mana modal, mana untung saya bingung. 25.000, bayangin. 25.000 ya. Modal itu dagang bubur modal itu ngabisin sekitar 500.000 modalnya. Sementara saya dapat 25.000 ya, bayangkan. Tapi saya sampai Masya Allah, ya Allah, segini amat. Sampai sama istri, Mi, lanjut enggak ini? Lanjut enggak? Dia bilang. Apa kata istri? Kalau seandainya enggak lanjut, Bi, terus mau ngapain? Mau usaha apa lagi? Udah nggak kerja, udah bismillah aja, dia bilang. Tetap memotivasi. Iya. Sampai akhirnya ya udahlah, dia bilang. Akhirnya kan saya karena saja dagang sore pagi ya, pagi dapat 25.000. Tapi sore saya tetap berjualan. Ternyata sore mendapatkan rezeki yang beda dari Allah. Sore alhamdulillah dapat 400. Lagi itu saya kebangkit motivasi saya. Oh, yang ini loh, begini loh yang namanya jualan loh. Iya. Sampai saya mengatakan, iya ya, kali aja airnya terkadang banjir, terkadang surut. Kalau seandainya banjir terus, ya kebanjiran. Kalau seandainya surut terus, ya nggak mungkin. Tapi ya kita harus syukuri apapun adanya gitu. Kalau emang dikasih kecil ya alhamdulillah. Gede ya, lebih alhamdulillah lagi. Tapi Syukuri ya. Iya, syukuri aja. Tapi ya sampai sekarang ya alhamdulillah. Yang namanya jualan bubur, kalau sekarang ya paling kecil saya 300 mah udah pasti. Tangan lah ya, Iya, tangan. paling sepi 300 mah udah pasti gitu. Udah enggak ibaratnya dapat cuman 50, 70 itu udah alhamdulillah udah enggak mengalami lagi. Nggak mengalami ya. Waktu minggu pertama itu seperti itu. Sampai habisnya bubur ini mau saya kemanain gitu loh. Saya buang mubazir kan. Sampai akhirnya ya ada orang beli satu ya, saya kasih gratis 2 mangkok. Iya. Sampai orang heran, Pak, digratisin? Iya. Tuh di rumah ada punya tetangga gak mampu nggak? Ada. Saya titipnya 3 mangkok. Ada anak yatim nggak? Ada. Titipin lagi ya 2 mangkok. Ini beneran Pak? Beneran. Dan mati saya, ya udahlah nggak apa-apa. Mungkin inilah rezeki saya bilang. Saya nggak dapatkan rezeki berupa nominal rupiah, tapi berupa pahala yang pasti dari Allah, saya bilang. Mungkin inilah jalannya dari Allah, saya bilang. Saya harus banyak-banyak sedekah dulu, saya bilang. Baru nanti saya mendapatkan nominal yang berupa uang, saya bilang. Terus saya jalan tiap hari seperti itu, bilang. Sampai akhirnya ya, Masya Allah. Mungkin dari yang gratis itu, akhirnya mereka cerita, enak ternyata buburnya gitu. Akhirnya ya sampai sekarang ini gitu. Alhamdulillah. Nah ini untuk kalau berbicara masalah suka duka ya selama antum menekuni usaha bubur ayam ini, mungkin ada cerita-cerita antum, misalkan pengalaman antum ya ketika dagang ya, pengalaman bersama pelanggan antum, mungkin bisa diceritakan. Ya, seperti yang tadi saya bilang, saya seharian cuma dapat 45.000 gitu. Orang nggak ada yang mau mampir sama sekali, saya bilang. Sekalinya mampir, beli cuma 3.000. Oh gitu. Udah, padahal kan porsi saya kan seporsi kan 10.000 nih. Seporsi 10.000. Dia beli nggak ngomong gitu loh. Nggak ngomong, dia cuma bilang, "Bang, bubur 2 ya." Bubur 2. Bubur 2, nggak bilang. Kalau dia bilang bubur 2, dalam pikiran saya kan 2 porsi kan. Iya. Saya bikin 2 porsi full. Ketika bayar, dia ngasih 10.000. Bang, ini
kan seporsi 10 dek, kan saya beli 10.000, ya udah nggak apa-apa, bawa aja dek. Ada lagi pernah, ya orang datang ke sini, bang, bubur buat bayi katanya, beli 3.000 ya, kasih kan 3.000, ternyata kan saya kasih namanya bayi kan pastinya cuma pakai ayam sama bawang goreng doang. Bang pakai daun bawang, bang pakai sambel, bang pakai kerupuk. Loh ini kok bayi atau apa gitu? Ini bayi Kok usia komplit 30 tahun ini ya. Loh, udahlah. Pernah lagi ya dia beli pertama kali saya buka padahal saya dagang masih sepi. Baru pertama kali buka saya belum punya kembalian. Orang beli bawa uang 100.000, tapi beli 2 porsi 5.000. Saya bilang nggak ada kembaliannya, tukerin aja, saya bilang. Dia nukerin di warung, nggak ada bang, udah nukerin. Ya udah bawa pulang aja, nanti balikin lagi. Sampai sekarang nggak balik-balik. Aduh, masya Allah. Ada saya bilang. lagi saya. Iya. Kadang-kadang ya kalau lagi senengnya ya, kalau lagi rame, masya Allah. Kita buka kan kalau pagi kan jam 5:30 ya. Jam setengah 6 udah Setengah mulai. 6 buka, 7:30 udah pulang. Kalau lagi rame tuh. Kalau lagi rame Iya. Nggak perlu lama-lama. Sore aja, padahal kita buka sore pada asar ya. Di sini udah baru mulai melayani pelanggan sekitar jam 4-an. Jam 5 udah pulang. Kalau lagi rame, masya Allah gitu. Tapi kalau lagi sepi nih, pagi aja kita sampai jam 10. Udah jam 10:30. Kok nggak ada yang datang. Malam aja kadang-kadang kalau buka sore. Dari maghrib, apa isya, apa udah lihat lagi di jam 9, udah jam 9:30. Kok nggak datang orang yang beli, padahal masih banyak banget. Ya. Udah makin malam, udah nggak ada orang yang lewat. Mau kita kasih siapa, bubur juga bingung, udah malam. Gitu. Besoknya kita harus bikin bubur lagi, harus mulai modal lagi dari awal lagi. Gitu. Ya tapi ya mau gimana lagi, begitu udah resikonya kita berjualan seperti itu. Yang namanya orang berjual beli, yang dikatakan berjual beli harus mempunyai 2 resiko. Resiko untung, rugi. Kalau nggak memiliki resiko itu, maka tidak dikatakan penjual. Jangan jualan kalau nggak mau menerima apa? Menerima rugi. Iya. Kalau nggak mau menerima 2 resiko itu, jangan jualan. Oke. Nah, ini mungkin apa namanya? Dulu antum kan di Cibarusah tinggal sama kita ya. Iya. Tentunya antum ya punya banyak kenangan. Antum kangen nggak dengan teman-teman antum yang di Cibarusah? Gimana ya? Kalau dikatakan kangen, jujur saya sangat kangen sama mereka di sana. Dari candaan mereka gitu, senda gurau mereka, kumpul-kumpul gitu. Yang di sini sampai dengan detik saat ini, dari semenjak saya pindah, saya belum mendapatkan teman-teman yang seperti mereka. Karena di sini mayoritas di sini tuh orang awam. Walaupun di sini kampung halaman saya sendiri, karena saya berpenampilan menurut mereka beda, udah beda seperti yang dulu. Mereka menganggap saya itu aneh, asing gitu loh. Tidak seperti dulu lagi. Kenapa sih Lam? Nggak seperti dulu lagi gitu loh. Ya, inilah resiko yang harus saya tanggung gitu. Ya, jadi di sini aktivitas saya cuma dagang, pulang ke rumah, paling main ke rumah orang tua. Seperti itu aja, nggak ibaratnya kalau di sana kan paling bisa main ke rumah temen, ngobrol gimana, senda gurau. Di sini saya belum bisa seperti itu karena saya sini belum mendapatkan teman-teman seperti mereka. Makanya sampai-sampai terpikir di benak saya, apakah saya harus hijrah lagi, balik lagi ke sana ya? Pernah terpikir seperti itu ya? Pernah. Tapi gimana ya, saya memiliki 2 pertimbangan yang sangat berat. Kalau saya balik sana lagi, berarti saya harus jauh dari orang tua lagi. Kalau saya di sini, saya jauh dari teman-teman. Benar, itu 2 pertimbangan yang sangat berat buat saya. Kalau disuruh milih salah satu sangat sulit menurut saya. Sulit, beneran sulit. Berarti sebenarnya banyaklah kenangan sama mereka yang membuat antum itu wah sulit untuk melupakan lah ya. Iya. Nah, mungkin ada nasihat antum untuk mungkin di antara pemirsa kita ada yang baru mau mulai buka usaha ini. Apa nasihat antum untuk Buat yang baru mulai merintis usaha, pesan saya
ingat kita itu punya Allah. Jangan ragu, jangan takut untuk memulai usaha. Mulailah dari sekarang. Karena pohon aja tidak tahu-tahu langsung berbuah. Pohon itu dari kecambah, dari biji kecambah, terus dia perlu proses. Dalam proses dari kecambah sampai dengan dia berbuah, itu banyak lika-likunya pohon itu. Didatangi hama, kekeringan, segala macam. Banjir. Iya, itulah resikonya pedagang. Kita harus siap itu semuanya. Terus tambah lagi, jangan sekali-kali mendengarkan omongan orang. Orang mengatakan lu belum mau usaha apa, lu mau keluar PT, mau usaha apa, udah punya persiapan belum, udah ini belum. Jangan punya pikiran seperti itu. Yakin aja dalam hati, Bismillah. Bismillah. Allah bersama kita. Yang penting ketika kita memulai usaha, kita harus punya 3 komitmen. Modalnya halal, jualannya barangnya halal, sistem yang dijual sistem yang halal. Itu pegang 3 itu, insya Allah akan bersama kita. Nah ini sekedar memotivasi teman-teman ya. Omset antum ya, omset cara kalau di rata-rata per bulan itu antum bisa dapat berapa? Bubur ayam. Kalau dirata-ratakan per bulan ya omset saya bisa sampai 15.000. 15 juta. Iya. Masya Allah. Kalau dirata-ratakan ya. 15 juta. Kalau dirata-ratakan. Cuma kan kalau dagang kan kita ngitungnya per hari. Kalau per hari kan kita nggak pasti. Kadang-kadang kita hari ini cuma dapat misalkan 200.000. Berarti kalau misalnya hari ini 200.000 dikali 30 hari berarti berapa? 6 juta. Masih tetap banyak daripada GP di PT. Nah, tapi kan kadang-kadang saya dapat 500. Kalau kalian misalkan 500 dikali sebulan 15 juta. Kadang-kadang saya dapat 700. Kalau 700 kali sebulan 21 juta. Tapi kan nggak setiap hari saya dapat 700, nggak setiap hari dapat 500. Kadang-kadang kan beda-beda. Tapi kalau dirata-ratakan ya dapatlah segitu. Dapat ya. Oke. Nah, Bang Len ini ya, dia mempunyai putri yang mana dulu anaknya ini sekolah di tempat saya mengajar. Ya, namanya Nazwa. Nah, mungkin di antara pemirsa dari YouTube Saifuddin Saif ini ada yang kangen ya dengan Nazwa, karena mungkin banyak dari pemirsa saya ini ya anak-anak Al-Hanif Bang, ya anak Al-Hanif ya. Nah, mungkin ada yang kangen dengan Nazwa. Oke, saya panggil anak Nazwa, sini Nazwa. Nazwa duduk sini. Nazwa duduk sini. Gak apa-apa, mahal ya, sini gak apa-apa, duduk sini Nazwa, sini. Nah, ini namanya siapa namanya? Nazwa. Kamu pegang. Siapa tadi namanya? Alinda Nurul Nazwa. Alinda Nurul Nazwa. Ya. Jadi di antara kalian mungkin ada yang kangen dengan Alinda Nurul Nazwa. Sekarang Alinda ini ya pindah di Tambelang di SD itu apa namanya, Nak? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Khattab. Nah, tapi qadarullah ya, SD ini baru sampai kelas 4 ya. Harusnya kalau sesuai dengan apa namanya, ketika kamu masih di Al-Hanif harusnya kamu kelas berapa? 5. Kelas 5. Jadi karena belum ada ya kelas berapa tadi? Belum ada kelas 5. Belum ada kelas 5-nya, dia sekarang masih di kelas 4. Nah, sekarang saya ingin minta Ananda Nazwa. Dulu kamu kan apa namanya, pernah ngaji ya, ngaji taffidz ya, sama Bamba, sama Ustaz Muflis Mubarok ya. Bapak ingin ngetes bacaan kamu ya, masih seperti yang dulu atau jarang murojaah? Coba Alinda coba bacakan surat Asy-Syams ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili wama yaghshaha wal laili wama wal laili idza yaghshaha
was-samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad afla man zakkaha wa qad khaba man dassaha kazzabat samud bitagwaha idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha fakazzabu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Masya Allah. Semoga Allah memberkatimu dengan bacaan Al-Quran. Nazwa, kamu kangen nggak sama teman-temanmu yang di Cibarusah ya? Kangen. Ya, pakai ini dong, kangen. Kangen. Ya, coba. Siapa nama-nama yang masih kamu ingat? Ya, teman-teman kamu yang ada di Al-Hanif. Siapa aja yang kamu masih ingat? Yang kamu paling kangen ini siapa aja? Rumaisyah, Rumaisah Di mana tinggalnya? di Al-Hanif. Di Al-Hanif. Terus siapa lagi? Farah, Farah di? Sindang. Oh, Farah. Adiknya Mas Farhan ya? Iya. Nah, terus siapa lagi? Tiara, Di? Tiara Tiara di mana? di Bagasasi. Oh, Tiara yang gede anaknya dia. Gede tinggi anaknya Tiara itu. Bukan. Bukan. Kalau yang gede tinggi itu siapa namanya dia? Rara, Oh, Rara. Terus siapa lagi? Najwa, Najwa. Rara, Naima, Zakia, Zakia. Hanifah, Hanifah. Naura, Konita. Masih apa kamu ya teman-teman ya? Masih. Coba Bapak nanya. Kalau kamu disuruh pilih apa? Sekolah lagi di Al-Hanif atau tetap di sini? Kalau dikasih pilihan sama Abi, Nazwa kamu Abi kasih pilihan nih. Kamu mau sekolah di Al-Hanif lagi atau di sini? Di Al-Hanif. Di Al-Hanif. Kenapa nak pilih di Al-Hanif? Karena di sana udah banyak teman. Udah banyak teman ya. Kamu di sini nggak punya teman. Nyari teman dong, ya. Ajak temannya. Misalkan ada teman-temanmu nih yang belum ngaji, kamu ajak. Yuk, belajar ngaji nih sama kamu udah. Kalau udah lumayan bagus bacanya, diajarin ngaji. Nggak pakai jilbab nih, ajak gitu. Ya. Sosialisasi dengan teman-teman. Ya. Kalau anaknya tinggal di sini atau tinggal di Cibarusah? Kalau milih tinggal, anaknya tinggal di sini atau di Cibarusah? Cibarusah. Di Cibarusah. Tapi apapun itu, dimanapun kamu tinggal, tetap memberikan yang terbaik kepada ya, tempat kamu tinggal. Oke. Cukup sekian ya untuk apa namanya bincang-bincang kita dengan Bang Len. Jangan lupa dukung terus channel YouTube Saifuddin Saif dengan cara subscribe, like, share, komen. Ingat, subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.